Video kali ini aku mau membahas tentang kesalahan para afiliator pemula, terutama yang di Shopee Affiliate. Ya, karena selama saya bikin konten di Shopee Affiliate, ternyata ini banyak banget pemula yang bahkan belum ngerti apa ya, digital marketing juga belum ngerti, belum pernah jualan online, apalagi dalamin seputar affiliate. Jadi kalian ternyata banyak banget yang masih pemula, belum ngerti tentang bisnis satu ini, yang padahal udah tahun 2022 ya. Ini selayaknya buat teman-teman yang udah melek teknologi, yang pegang handphone itu udah dari online. Apalagi kalau zaman sekarang tuh kalau bisa yang passive income. Nah, salah satunya pakai affiliate ini. Ya, tapi karena banyak yang belum tahu, banyak yang males pelajari mungkin ya. Sebenarnya ilmunya banyak, kalian tinggal cari di Google. Dan ini ilmu apa ya? Bisnis affiliate itu udah lama banget sebelumnya. Sebelumnya itu dimulai dari Amazon, itu marketplace luar negeri. Itu udah ada program affiliate-nya. Jadi kalau para aimers yang udah tua, yang angkatan tahun 2008 itu pasti tahu tentang affiliate. Kesalahannya di pemula di Shopee Affiliate. Yang pertama itu mereka setelah daftar, mungkin teman-teman di sini juga mengalami ya. Jadi setelah daftar itu nggak mau pelajari fitur-fitur yang ada di Shopee Affiliate, apalagi di dashboard affiliate. Jangankan untuk fitur ya, untuk kayak panduan edukasi, kalau di Shopee itu namanya, jadi kalau kalian masuk ke dashboard affiliate itu ada namanya hub edukasi. Nah, itu banyak yang nggak mau baca, nggak mau dipelajari, padahal itu udah lengkap panduan dari awal, mulai dari membaca statistik atau membaca konversi, terus ini cara bikin link, cara bikin konten yang benar, itu udah ada di situ semua. Terus cara sharingnya juga udah lengkap di situ juga. Nah, itu kalian perlu pelajari. Jadi wajib banget dipelajari, dibaca semua dari awal sampai akhir. Terus di menu aplikasinya Shopee itu juga udah ada panduannya tentang Shopee Affiliate, itu wajib kalian baca, wajib dipelajari, coba praktekkan. Jadi karena penting juga ya, kalian cuma pelajari doang, cuma baca doang, tapi nggak untuk jalaninnya gimana. Ya wajar, jadi sambil jalan, sambil praktek, ya sambil baca-baca, sambil dipelajari, biar ilmunya nambah. Soalnya yang penting basic dulu ya, kadang ada yang nggak ngerti, affiliate itu dapat uangnya dari mana sih. Kadang ada yang ngertinya kalau kita cuma bagi link, terus ada yang klik, langsung dapat duit. Itu enggak ya. Jadi kita harus sampai dapat transaksi, sampai closing. Oke, terus yang kesalahan kedua, ini biasa yang dialami ya. Setelah udah nge-share link, udah rajin posting, terus sering buka dashboard affiliate, tapi terus yang kesalahan kedua, ini biasa yang dialami ya. Setelah udah nge-share link, udah rajin posting, terus sering buka dashboard affiliate, tapi yang difokuskan itu baca konversi, alias ngelihat komisi. Jadi kebanyakan para pemula itu ini terlalu sibuk ngitung komisi. Nah, padahal kan itu untuk komisi kan itu udah di luar kendali kita ya. Kadang kita cuma usaha nge-share aja, terus untuk soal komisi itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa dihitung tepatnya berapa, karena kan itu untuk laporan yang ada di Shopee itu kan laporan estimasi dan sementara, karena itu nggak mesti nanti yang diterima itu segitu ya. Banyak yang mempermasalahkan kayak gitu, menghitung konversi terus menghitung komisi. Kenapa kok ini beda ya, saya lihat di laporan mingguan sama lihat di tampilan di depan konversinya kok nggak sama, jumlahnya kok nggak sama. Udah kebanyakan pada sibuk di situ. Bahkan nih ada yang aneh lagi, ada yang sampai ngerekap pakai ditulis di buku. Itu ngapain itu loh, ngabisin waktu. Mending kalian waktunya itu fokus buat bikin konten atau mikir gimana cara biar dapat klik yang banyak dulu ya. Karena kan tujuan di affiliate itu yang penting kita dapat klik, dan soal itu konversi atau terjadi penjualan, terus misal udah ada yang banyak klik tapi nggak transaksi, itu kan udah di luar kendali kita ya. Jadi kita fokusnya gimana cara dapatkan klik yang banyak itu dulu. Jadi kalau yang di awal, saran saya itu yang penting kalian fokus ke kliknya ya. Tiap hari kalian dapat berapa klik, misal udah seminggu ini rata-rata kliknya 10, ya usahakan untuk minggu depan bisa sampai 20, 30, dan bisa sampai 100 klik per hari. Dah, itu target awal bisa 100 klik, itu udah bagus. Terus yang ketiga ya, yaitu nggak belajar tentang copywriting. Jadi ya, kalau yang belum ngerti copywriting itu cara menulis iklan supaya orang yang baca tulisan kita atau konten kita itu
tertarik untuk beli produk atau bisa terjadi konversi penjualan. Nah itu. Jadi kalau kita nawarkan produk nggak cuma sekedar share link doang. Jadi kadang ada yang kayak gini ya. Ini baju gamis setelan tunik kayak gitu, misal kayak gitu ya, warna hijau terus baru link. Nah kalau kayak gitu kebanyakan pasti nggak mau, nggak ini ya, nggak nyaman karena itu udah kelihatan banget kalau iklan. Yang penting kalian bikin jualannya atau postingnya itu soft selling. Ya contohnya seperti ini, misal oh ini gamis keren banget nih buat ya mumpung mumpung akhir bulan, ini ada gamis, rekomendasi gamis keren untuk yang sering buat santai atau buat keperluan formal. Nah nanti baru kasih linknya. Jadi jangan langsung untuk nulis langsung judul produknya ya, biasanya cuma judul produk terus linknya. Nah itu kalian bisa pelajari untuk copywriting. Kadang saya malah aneh copywriting kayak di grup-grup ya. Kadang saya malah tanya, oh saya mau beli, misal mau beli keyboard merek ini, kira-kira kemahalan nggak ya di Shopee, atau ada referensi yang lain, itu langsung saya kasih link. Nah itu malah kebanyakan pada klik ya, karena pada penasaran kan ngecek harganya. Terus kadang ada yang bantu juga, oh beli di sini aja lebih murah, oh ya oke, oh yang ini ya, terus kasih link lagi, malah dapat klik lagi. Jadi itu malah trik ya, trik promosi terselubung. Jadi itu belajar copywriting penting. Dan itu nggak mesti yang harus formal ya, harus yang lengkap, harus ada hook, over, terus ada story-nya, itu nggak perlu. Kalian cuma bahasa-bahasa singkat kayak tadi tapi mengandung klik lah, mengundang orang untuk klik. Terus selanjutnya yang keempat itu tergantung dengan grup Facebook atau grup Telegram orang lain. Jadi ya memang untuk pemula itu kan kita kendalanya nggak punya kolam sendiri, nggak punya grup Facebook, nggak punya grup Telegram. Ya saran saya jangan selamanya kita ngikut di grup orang lain ya, karena kan pasti dibatasi ya, kita nggak bisa posting tiap hari, nggak bisa ya sering-sering posting di situ, pasti diblok sama adminnya. Ya karena mereka sendiri aja belum posting, masa ngasih kesempatan buat orang lain. Dan sekarang kebanyakan untuk grup-grup di Facebook, nah itu udah mulai pada berbayar, jadi model PP, paid promote. Jadi kalau kita mau posting di situ harus bayar. Dan sekarang nggak murah ya, kadang ini ada yang seminggu itu cuma boleh posting sekali, dan itu bayarnya 90.000. Ya paling murah sekarang 50.000, tapi grupnya sepi banget, cuma 1.000. Nah untuk paid promote gitu sekarang udah pada mahal, udah naik ya, karena tahu sendiri untuk pelaku affiliate udah makin banyak. Nah saran saya udah mulai bikin kolam sendiri atau mulai bikin grup sendiri. Nah untuk bikin grup itu kalian juga emang nggak bisa langsung rame ya, kalian harus bertahap dulu. Ya misal di awal kalian bikin dulu kayak grup di Facebook misal ya. Ya kalian bikin grup yang rencananya kalian pengen kembangkan nanti. Misal pengen ngambil tema soal dekorasi rumah. Ya makanya kalian posting dulu, bikin grup toh, terus langsung posting dulu di situ tentang tips trik bikin rumah, terus tips-tips apa ya yang penting seputar dekorasi rumah, nanti baru kasih referensi produk. Jadi jangan langsung posting jualan terus atau promosi affiliate terus. Yang pertama kalian posting dulu untuk tips-tips dekorasi rumah atau referensi perabotan murah tapi estetik kayak gitu misalnya. Nah itu kan nanti akan mancing orang untuk masuk ke grup. Atau selain grup kalian bikin fanpage Facebook juga bisa. Kalau fanpage malah lebih bagus lagi. Itu nanti masuk ke SEO-nya Facebook. Misal kalian cari misal seputar dekorasi ruang tamu. Nanti kalau kalian bikin fanpage seputar dekorasi ruang tamu bisa muncul di situ. Ya makanya kadang orang kalau fanpage kan nggak mesti harus like ya. Itu bisa langsung lihat postingan kalian. Tapi kalau grup kan harus masuk dulu baru bisa lihat postingannya. Nah itu kalian bisa bikin keduanya langsung juga nggak masalah. Antara grup sama fanpage. Untuk kontennya sama juga nggak masalah. Terus kalian bisa juga bikin pancingan kayak misal bagi-bagi voucher. Voucher kan bisa ngambil dari Shopee, itu kan setiap toko pasti ada vouchernya, atau enggak kalau enggak dari Shopee itu juga udah nyediain voucher. Ya bisa dari itu untuk mancing ikannya, istilahnya mancing audiens buat masuk ke grup kalian. Ya emang itu nggak mudah ya, harus bertahap. Atau kalau kalian mau instan, mau cepet, pakai yang berbayar. Jadi kan bisa pakai FB Ads atau IG Ads kalau yang di IG ya. Tapi itu nanti berbayar dan untuk hasilnya juga nggak mesti bagus ya, nggak mesti langsung bisa cuan. Ya pasti ada prosesnya lagi. Nggak bisa langsung dapat langsung dapat klik banyak, langsung dapat member banyak, nggak bisa seperti itu. Oke, terus yang kelima. Yang kelima biasanya ini untuk para pemula itu terlalu nyantai. Mereka nggak bikin
content plan. Jadi content plan itu rencana konten atau posting atau promosi affiliate kita yang akan diposting atau bikin jadwalnya. Jadi kebanyakan nggak bikin kayak kalender buat posting ya. Misal untuk hari Senin posting produk apa, Selasa produk apa, itu kalian harus bikinnya bisa pakai Excel. Ini pernah saya share di Facebook di YouTube saya dulu yang tentang persiapan promo 12/12 itu kemarin. Nah itu banyak yang bisa dapat klik, banyak ngikutin tutorial dari saya itu banyak yang bisa dapat klik ribuan. Ya karena apa-apanya udah disiapin, mulai dari link affiliate-nya, terus produknya, gambarnya, sama jadwalnya juga udah ditentukan. Jadi pas 12/12 kontennya udah siap, linknya udah siap, jadi kalian nggak usah ngambil link dari Shopee lagi, udah ngambil dari Excel itu, tinggal posting-posting terus. Jadi makanya untuk hari itu bisa posting lebih banyak. Yang biasanya cuma posting 2, bisa posting 5 di grup-grup. Dan udah ditentukan juga mulai dari jadwal postingnya itu nggak cuma link tadi, tapi mau di-share kemana aja juga udah jelas. Termasuk ke kolam kita sendiri, misal ke status Facebook atau ke WA dan lain-lain. Oke, terus yang terakhir nih, yang keenam itu biasanya nggak konsisten. Dah itu penyakit banget tuh. Buat yang udah jalan agak lama itu biasanya agak terganggu masalah konsistensinya. Yaitu tadi karena keseringan ngecek untuk komisi. Ya, untuk komisinya pasti kalau udah sering posting tapi komisinya masih kecil, ini biasanya konsistensinya jadi berkurang. Nah, itu jadi masalah. Ya, makanya untuk biar konsisten, itu tadi kalian harus ingat-ingat lagi kenapa kalian gabung Shopee Affiliate. Dan kalau bisa kasih kasih tujuan. Jadi kalian pengen apalah, pengen impiannya apa kalau mau gabung affiliate. Ya, sebagai contoh saya dari affiliate ini bisa bangun untuk satu tempat kerja ya. Bahkan terakhir ini gajian yang Shopee terakhir saya beli mouse. Ini mouse harganya 1,3. Ini dulu nggak kebayang saya bisa beli mouse sama hal ini. Ini sayang banget kan kalau beli mouse doang harganya 1,3. Kalau buat beli handphone udah dapat yang lumayan lah. Ya karena ini impian saya dulu. Dari dulu pengen banget punya komputer yang bagus, punya meja kerja yang bagus. Ya karena zaman dulu saya sama kakak saya itu kalau misal ada pameran komputer tuh, ya datang, duitnya udah ngepas cuma buat beli tiket, kadang nggak beli minum, nggak beli makan. Di situ cuma ngumpulin brosur doang. Dan di rumah itu kepuasannya cuma lihat brosur, terus lihat komputer atau laptop yang bagus-bagus, ya cuman itu doang. Ya untuk sekarang untuk komisi affiliate ini saya fokuskan buat self reward lah, buat ini lagian juga saya kan kerja sebagian besar di online. Ya makanya duit dari hasil affiliate ini saya manfaatkan buat kerja, biar kerjanya makin nyaman, makin semangat dan makin betah. Intinya itu sih. Ya jadi kembali ke tujuan awal kalian, yaitu biar konsisten. Penting banget. Terus sama tadi kalau mau konsisten ya kalian harus siapkan juga kayak content plan tadi harus dipersiapkan. Jadi kalian tiap harinya itu bisa posting secara rutin, konsisten. Oke, itu aja, nggak terlalu banyak. Mau jawabin pertanyaan aja. Dari Winda, saya masih pemula baru 2 minggu, aku nyoba di FB Facebook. Ya, semangat, lanjut terus. Coba kalau main fanpage itu bikin konten terjadwal. Kayak kalau sekarang tuh pakai Creator Studio, itu ada di Facebook. Jadi nanti kalau kita itu kalau mau posting itu udah langsung otomatis dibikin draftnya. Ini konten kreator ya, Creator Studio namanya. Itu gratis, tinggal dihubungkan aja di aplikasi di Android juga ada. Contohnya ini ya. Nah, ini namanya Creator Studio. Ini buat jadwalin postingan kalian. Jadi kalian tiap hari nggak harus posting, tinggal bikin ini buat postingan. Ya misal di IG atau di fanpage, fanpage pindah ke fanpage ini. Nah sebagai contoh yang kayak gini ya. Ya tinggal buat baru, buat postingan. Udah nanti pilih fanpage yang mana, misal yang ini. Udah tinggal diisi captionnya, terus gambarnya. Nah terus ini bisa dijadwalkan mau di tanggal berapa itu bisa dilihat di sini. Silakan langsung buka aja business.facebook.com Creator Studio. Udah cari di Google juga ada, gampang kok. Jadi nanti kalian bisa bikin langsung dalam sehari itu konten untuk 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Jadi kalau udah jadi kalian udah tinggal lihat-lihat aja. Nanti akan terposting otomatis.
enak kan. Terus lanjut, terus dari Kang Dagang aja, Tokopedia affiliate-nya udah dibuka, kayaknya belum ada notif baru lagi. Daftar involve aja langsung bisa, malah enak. Dari channel YouTube Aira, cara jitu untuk membagikan link Shopee affiliate, bikin konten di TikTok itu udah paling keren. Jadi kalau di TikTok tuh enaknya kita nggak harus follower banyak, asal kontennya menarik, terus produk yang di kontenin menarik, nah itu biasanya bisa rame. Apalagi bisa tembus FYP, itu udah mantep banget itu. Jadi nggak harus follower banyak, itu bisa dapat klik banyak, komisi banyak. Kalau di TikTok sekarang emang nggak bisa ini ya, nggak bisa pasang link di ini, nggak bisa pasang link di video. Ya solusinya harus pakai ini, harus bikin mini website, terus linknya taruh di bio. Udah nggak ada cara lain tuh, paling gampang di situ. Tapi ya itu gara-gara nggak ada link di video, untuk konversinya jadi rendah. Ya karena orang pada males ya, harus ngeklik link, terus harus nyari apa produknya di nomor berapa, itu kan pasti lebih ribet. Jadi untuk konversinya agak turun. Ya makanya fokusnya bisa datengin traffic lebih gede lagi. Dari Mas Miko, buat main YouTube, TikTok, affiliate Shopee pakai HP berapa Mas? Kalau saya cuman pakai satu HP ya. Jadi saya kebanyakan malah pakai komputer. Ya soalnya kan postingnya rata-rata saya jadwal. Jadi untuk biasanya 1 minggu sekali. Ini soalnya belum punya admin yang khusus jadi ini ya, tukang posting atau konten kreator. Lagi nyari sih. Jadi nanti ke depan nggak apa-apa lah komisinya habis buat admin, tapi nanti kan saya sambil bangun akun sosial media yang publik. Jadi rencana mau bikin beberapa akun IG, TikTok, terus nanti untuk admin saya suruh buat posting kayak gitu. Baru ini sih, baru persiapan bikin job desk-nya. Soalnya ini agak pusing ya, kayak nyepam ya, harus bikin konten, harus harus rutin konten, harus cari ide, pokoknya harus cari orang yang kreatif lah. Itu yang agak berat. Dari Nisa 1709, cara daftar Shopee Affiliate gimana? Daftar Shopee Affiliate gampang, tinggal ini di YouTube saya itu udah ada linknya, terus di bio saya itu udah ada linknya, tinggal diklik, terus nanti akan diarahkan ke form, tinggal dilengkapi datanya. Terus itu nanti daftarnya bukan bikin akun baru ya, tapi tinggal menghubungkan dengan akun yang lama. Jadi nanti usahakan untuk emailnya itu sama, email sama nomor telepon sama, biar terhubung. Jadi soalnya kan untuk kayak ini ya, kayak kalau kita bikin akun baru itu nanti untuk Shopee Pay-nya nggak bisa verifikasi. Karena untuk akun Shopee Pay itu cuma bisa satu akun. Nah, untuk daftarnya nanti untuk nama identitas itu sesuai dengan KTP. Jadi bukan nama toko, bukan nama akun sosial medianya. Jadi sesuai KTP. Dari channel YouTube Aira, saran cara mendatangkan traffic Mas. Mendatangkan carilah. Kalau mendatangkan agak susah ya. Kita cari sendiri caranya ya, paling gampang tuh ngonten di YouTube, ngonten di IG, ngonten di TikTok. Ya sambil ngonten kalian bisa bikin kolam sendiri, kayak bikin grup FB, grup Tele tadi. Yang paling enak sih saran saya pakai ini sih, grup-grup Facebook dulu bisa. Jadi sambil jalan dulu biar ada pemasukan dulu. Biar semangat lah. Soalnya kalau nggak ada pemasukan juga males kan. Mas, komisi di Shopee Affiliate memang munculnya untuk pemula ya, padahal aku berapa yang udah klik. Kalau untuk laporan komisi itu munculnya setelah H+1. Jadi ya misal udah sharing sekarang, terus ada yang klik, itu laporannya besok baru keluar. Jadi nggak langsung muncul, nggak lifetime. Ini banyak yang pada panik, saya udah share, udah yang klik kok masih nol. Nah itu kan soalnya harus nunggu 1 hari baru muncul datanya. Dari Mas Miko 14, cara konsisten buat konten YouTube, TikTok, upload gimana Mas? Kalau saya bikin konten kalender, jadi untuk tiap harinya itu udah ada jadwal untuk posting, sama kontennya, sama linknya itu udah ada. Jadi tinggal ambil data dari situ, misal ngambil linknya, terus ngambil captionnya, terus ngambil gambarnya dari situ, terus tinggal diposting. Jadi udah nggak mikir, jadi tiap hari itu nggak harus nyari produk lagi, nggak harus ngambil link. Jadi udah tinggal ngambil dari konten kalender. Jadi kalau pas slow banget itu kalian bikin konten kalender atau konten plan buat 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan, ya paling nggak 1 minggu ke depan lah. Jadi nanti gampang kalau mau posting, udah nggak ribet buat nyari-nyari konten lagi atau nyari produk lagi. Jadi dibuat sekalian sama captionnya, itu penting banget. Lama maksudnya, iya lama.
Apalagi untuk cairnya, itu cairnya komisinya itu nunggu 2 bulan 2 minggu itu baru cair pertama. Nah ini juga diributin para pemula nih, kok nggak cair-cair, kok nggak ini, alah ribet nunggunya 2 bulan ya, karena pada nggak baca. Tadi kan udah dijelasin ya, di HP edukasi itu udah dijelasin untuk pencairannya itu butuh 2 bulan. 1 bulan pertama untuk untuk ngumpulin linknya, ngumpulin statistiknya. Terus bulan berikutnya itu buat validasi, jadi dicek untuk transaksinya itu valid atau enggak, retur atau enggak. Jadi butuh waktu 2 bulan. Jadi kalau setelah transaksinya selesai beres, maka komisinya baru masuk. Dari channel YouTube Aira, terima kasih Mas, semoga sukses. Ya, sama-sama. Mas belajar buat video TikTok gimana ya? Kocam Sampo. Kalau belajar itu nggak ini ya, nggak begitu spesifik. Cari di YouTube juga banyak itu cara bikin konten TikTok, gampang. Saran saya ini pelajari sendiri aja, dicoba-coba. Kalau di TikTok kan cuman ini ya, kita itu cuman pakai filter tambahannya sih untuk edit-edit itu. Pakai filter, pakai teks, pakai sound, terus caption sama cover. Udah cuman itu doang. Pelajari itu aja. Jadi itu udah cukup. Jadi mulai dari kalau editingnya gampang, kalian yang penting bisa gabungin video sama motong video, udah itu doang. Sama bisa dubbing. Dubbing itu maksudnya video yang belum ada suaranya bisa kalian isi suara, itu bisa di TikTok, pelajari aja. Jadi nanti kalau mau dubbing itu masuk ke suara, terus tinggal di record suara kalian, bisa ditambahi seperti itu. Nanti recordnya sambil videonya berjalan, itu bisa, namanya dubbing. Terus upload konten harus di jam yang sama setiap harinya. Kalau upload bebas, jadi kalau sosial media sekarang itu nggak bergantung sama jam tayang, apalagi di TikTok ya. Karena setiap follower atau setiap orang kan buka TikToknya kan masing-masing ya. Kecuali kalau udah punya follower banyak. Kalau udah follower banyak itu bisa dicek di data ini ya, statistik. Itu bisa dilihat untuk ini orang yang paling banyak kunjungannya itu jam berapa, itu bisa dilihat di situ. Di Aifa, ya Mas kudu sabar emang ya, emang semua butuh proses. Ini saya aja bikin grup Facebook itu udah berapa ya, hampir 2 bulan lebih, masih puluhan membernya, belum sampai 1000. Tapi saya kalau bikin grup tentang edukasi itu cepat berkembangnya. Ya karena saya fokusnya di situ sih. Belum bakat untuk bikin grup yang bahas tentang tentang jualan atau tentang affiliate ini. Kalau saya di grup ini ya, grup edukasi sebelum marketplace itu udah hampir 40.000, sekarang 39.000 berapa gitu, 39.500. Dan itu juga butuh proses sih. Nah, dari mana trafficnya datang atau banyak pengunjung datang, yaitu dengan konten lagi, kembali ke konten. Jadi saya bikin konten edukasi seputar jualan di marketplace. Itu uploadnya saya kebanyakan di YouTube sama di IG. Kalau IG kebanyakan pakai ini ya, pakai Reels. Nah, itu di bagian bio atau di bagian deskripsi video saya kasih link untuk masuk ke grup. Nah, itu cara datangkan audiens atau bikin kolamnya. Ya kalau jualan, kalau buat promosi affiliate, yaitu kalian bisa ini ya, bikin konten tentang promo yang ada di Shopee, itu juga bisa. Ya mulai dari Facebook kita sendiri juga bisa. Ya bisa di Facebook bikin status tentang isinya untuk promosi ini, untuk voucher-voucher, tinggal dikasih di situ. Untuk klaimnya nanti silahkan masuk ke grup ini, kan itu buat pancingan lah istilahnya. Atau kasih info yang serba 1000, itu juga banyak yang tertarik juga itu, karena banyak yang belum ngerti juga. Dari channel YouTube saya buat 9 bulan yang lalu, video baru 2, subscribe 440, kendala bingung buat konten. Oke, ini kalau buat konten kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke niche-nya, mau membahas apa. Kalau nyari ide konten itu gampang. Pertama bisa ngambil dari Google. Ya misal kalian bikin konten tadi seputar dekorasi rumah, udah cari aja di Google, misal dekorasi rumah. Nanti kan muncul itu rekomendasi. Misal dekorasi rumah minimalis, dekorasi rumah unik, udah tinggal dibikinin kontennya aja. Untuk nyari kontennya gampang, tinggal cari di online juga banyak, misal website yang bahas tentang seputar arsitektur atau ini ya, atau dekorasi. Kalian repost aja dari situ. Kan nggak masalah kita ngambil konten dari orang lain, asal kita cantumkan sumbernya, itu nggak masalah. Ya misal ada yang keberatan nggak mau ditampilkan di situ, ya nggak masalah, tinggal dihapus saja. Tapi kebanyakan malah seneng ya kalau misal saya bikin
website, terus artikel saya itu di repost orang, itu malah seneng, harapannya kayak gitu. Atau bisa ini, kalau saya ada kok channel YouTube yang khusus buat jualan, jadi isinya posting terus, postingnya jualan terus, hard selling, langsung promo produknya ya. Nah itu saya kontennya nggak bakalan kehabisan ide, karena kontennya ya seputar video produk, dan video produknya itu ngambil dari Shopee langsung, jadi nggak bakal kehabisan konten, dan produknya pun campur-campur, nggak ada spesifik ke kategori tertentu. Dan saya menargetkan itu untuk YouTube Short, jadi kan YouTube Short itu nggak perlu apa ya, nggak perlu algoritmanya seperti konten biasa. Jadi kadang itu random banget ya, kadang bisa rame, kadang bisa sepi. Yang ini saya tunjukin, kalau mau bingung bikin apa ya, bikin channel atau bikin nentuin kontennya, ya udah hard selling aja nggak masalah. Ya terbukti kalau apa ya, saya posting asal aja, produknya macam-macam, terus asal rutin aja tiap hari. Kadang ada videonya yang rame, ada yang videonya sepi. Nah itu kan tinggal ini, kita nggak tahu mana video yang rame. Makanya fokus untuk rutin posting sama jumlah postingnya, udah itu aja. Nah saya punya channel utama tapi nggak buat jualan, tapi buat edukasi. Jadi saya bikin channel khusus yang isinya nge-review produk. Nih channelnya yang ini, kayaknya kalau yang sering lihat live saya pada ngerti nih channelnya. Shop Now. Ini kebanyakan, ini ada video review yang bikin sendiri. Ya semua barang yang ada di rumah saya bikinin reviewnya nih. Beli handphone di review. Nah terus ini yang YouTube Short. Kalau YouTube Short ini random banget, saya ngambilnya langsung dari Shopee-nya langsung. Kadang dari TikTok juga. Dari TikTok, dari IG, pokoknya sumbernya banyak lah. Nggak bakal kehabisan konten kalau ini. Ini ada yang rame, ada yang sepi. Bahkan ada yang sampai berapa ya, sampai puluhan ribu dalam sehari. Ya macam-macam. Yang rame kemarin apa ya, ini ada yang sampai 5, ini ada yang 34.000, padahal cuman centong doang ini. Ini ngambil videonya juga dari TikTok, dari mana ya, ngambilnya dari ini, kalau nggak salah dari TikTok juga sih. Kadang di video Shopee juga ada, video tokonya juga ada. Ini saya matikan soundnya biar nggak kena copyright nanti. Videonya kayak gini. Nih cari di ini banyak, di IG atau di Pinterest juga ada. Kata kuncinya good stuff atau life hack, banyak banget.